Kadangkala keadaan terjadi atau keadaan yang saat ini kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita akan berpikir, apakah Tuhan sedang menghukum aku? Apakah sebenarnya aku ini tidak disukai? Apakah semesta ini tidak berpihak padaku? Kita seringkali berpikir seperti itu. Kita berpikir bahwa, why kita selalu sial? Kenapa sih aku kalau melakukan sesuatu pasti nggak sesuai dengan apa yang aku mau? Apakah di antara kamu ada yang berpikir seperti itu? Padahal kita nggak tahu ya, semesta memiliki banyak maksud pada hidup kita. Dan sebenarnya Tuhan dan semesta sangat mencintai kita semua. Oke teman-teman, kita mulai saja topik hari ini tentang apa yang harus kamu lakukan ketika kehidupan lagi nggak baik-baik saja. Ketika kehidupan sepertinya nggak lagi berpihak sama kamu. Atma, namaste. Aku Ivani Chandra, seorang energi healer dan praktisi beberapa metode penyembuhan. Teman-teman semua apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kalau kamu saat ini sedang menghadapi masalah, lalu kamu merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak pernah memihak sama kamu, sepertinya alam gak pernah memihak sama kamu, apakah yang akan kamu lakukan? Aku pun pernah merasakan seperti itu ya, ketika rasanya semua sedang gak berpihak sama aku. Rasanya keadaan dan situasinya sedang tidak berpihak sama aku. Dan di sini kalau kita melawan hal itu semua, pasti kita berasa capek. Padahal pada saat kita lahir, kita sudah diberikan satu-satu PR kehidupan atau sesuatu yang membuat kita harus menjalankan misi kita, harus menjalankan skenarionya kita. Kita diberikan skenario apa sama semesta? Kita menjadi anaknya siapa, kita menjadi orang tuanya siapa, itu semua adalah PR-PR kehidupan atau skenario kehidupan yang diberikan semesta untuk kita. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan yang saat ini mungkin tidak kamu sukai, atau posisinya kamu lagi kesel banget, dan hal itu membuat kamu terus melawan hal itu akan membuat kamu lelah, dan akhirnya membuat energi kamu down atau turun. Karena apa? Karena kamu terus-terusan untuk melawan keadaan. Melawan keadaan ini bentuknya bisa berbagai macam ya. Bisa dengan akhirnya kamu jadi overthinking, bisa sangat khawatir, mikirin terus gimana caranya keluar. Bisa dapat hal ini yang sebenarnya sangat aku idam-idamkan, tapi aku posisinya di sini gitu ya. Lawan terus sampai akhirnya kamu kelelahan sendiri dan drain your energy. Dan itu sebetulnya sangat tidak disarankan. Lalu gimana ketika kamu sedang menghadapi situasi tersebut, situasi yang tidak kamu sukai? Di sini aku akan ambil contoh misalnya pekerjaan ya, karena itu yang paling mudah. Tidak mudah kita meninggalkan pekerjaan ketika kita sedang tidak suka dengan pekerjaan itu, karena adanya beban finansial yang harus kita cukupkan ya. Kita juga butuh uang, butuh finansial untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita berada dalam kondisi pekerjaan yang sulit, yang tidak kita sukai, tidak semudah itu juga kan kita langsung keluar. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, kamu mau lawan terus, kadang kamu mungkin malahan membicarakan pekerjaan, atau vibrasi kamu itu sangat benci dengan pekerjaan kamu, jangan lakukan hal itu ya. Tetapi berusahalah untuk mindfulness, accept dulu, terima dulu kondisi kamu saat ini. Oke, aku menerima keadaan atau kondisi aku saat ini dengan pekerjaan aku saat ini, aku bersyukur. Lalu tanyakan kepada semesta, tanyakan kepada Tuhan ketika kamu sedang berdoa, ketika kamu sedang bermeditasi. Tuhan, apa sih maksudnya ketika aku ditempatkan dalam situasi seperti ini? Ya, apakah saat ini aku disuruh belajar untuk memahami sifat-sifat orang di sekitar aku, teman-teman aku saat ini di pekerjaan, ataupun atasan aku saat ini di pekerjaan? Oh, atasan aku seperti ini. Baik dan buruknya
kamu perhatikan, kamu pelajari apakah ada yang dimaksudkan Tuhan untuk kamu belajar. Pelajaran yang kamu ambil itu apa sih gitu ya, karena yakinlah bahwa setiap kondisi yang diberikan semesta saat ini bukan untuk melawan kamu, tetapi untuk memberikan kita pelajaran hidup. Jadi kita langsung, oh ya, aku tuh maksudnya di sini tuh begini. Aku maksudnya begini, gitu ya. Aku menerima dan aku bersyukur ya masih diberi pekerjaan, masih dalam kondisi seperti ini. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ketika kamu sudah terima, ketika kamu sudah berniat untuk belajar, lalu kamu mempelajari apa sih sebenarnya maksud Tuhan, di situ energi kita akan semakin besar ya. Kita akan memiliki vibrasi energi yang juga jadinya bagus dan lebih positif kepada masalah yang sedang atau kondisi keadaan saat ini yang tidak kamu sukai. Jadi tadi adalah tidak melawan arus kondisi saat ini yang mungkin sedang tidak kamu sukai. Karena kalau melawan arus, udah kamu gak suka, lalu kamu lawan terus arusnya, itu akan menjadi lebih berat ketika kita menjalaninya. Namun kalau misalnya saat ini kamu merasa bahwa wah ini belum sesuai nih dengan apa yang aku mau gitu ya, tapi aku accept, aku terima, aku happy, jalanin aja dulu, jalanin dulu sambil vibrasinya kita membesar. Niatkan bahwa pasti di sini ada satu pelajaran yang akan aku ambil, akan menjadi berguna untuk kehidupan aku di kemudian hari, karena hidup itu tidak akan stuck di satu tempat kalau kamu juga membiarkan diri kamu bertumbuh ya. Jadi aku pesannya adalah niat untuk bertumbuh, niat untuk belajar, tidak melawan arus. Biarkan kamu merasa bahwa vibrasi kamu tetap besar. Ketika vibrasi kamu tetap besar, kamu merasa tetap bisa bahagia, tetap happy menjalankan setiap kehidupan, setiap kondisi dalam hidup kamu. Yakinlah bahwa hidup kamu akan lebih bisa dijalankan dengan mudah dan sangat indah. Karena skenario yang diberikan Tuhan kepada kita semua itu pada dasarnya adalah skenario yang sangat indah. Sangat, kalau kita pikir-pikir pada akhirnya, ini ya maksudnya Tuhan. Ini ya yang kenapa sih dari kemarin-kemarin itu aku diberi pelajaran-pelajaran ini. Ternyata supaya aku mampu untuk berada di tempat yang lebih tinggi. Kamu harus punya mindset seperti itu ketika sedang menghadapi masalah yang kamu rasanya nggak suka. Agar masalah ini juga akan lewat dengan cepat dan jadinya nggak berasa ketika kamu sedang melewati hal yang kamu nggak suka. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips dari aku. Ketika kamu sedang menghadapi masalah yang kamu gak suka, situasi yang kamu lagi gak suka, semakin kamu lawan, semakin kamu berat. Terima aja semuanya, detach, tetap kamu happy sebisa mungkin agar vibrasi kamu tetap besar. Karena apa? Ketika vibrasi kita besar, apa yang kita mau akan lebih cepat tercapai. Percayalah bahwa semesta tidak melawan kamu. Percayalah bahwa Tuhan sangat mencintai kita semua yang ada di dunia saat ini karena kita adalah anak-anaknya. Dengan berpikiran seperti itu, aku yakin kita semua pasti akan jauh lebih mudah dalam menjalankan kehidupan. Oke teman-teman, sekian video aku hari ini. Semoga berguna buat kamu semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin akan lebih menginspirasi dan berguna ya. Thank you very much. I love you all. Atma.